يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan agar bisa menuntut ilmu, yaitu ilmu mawaris. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita merupakan umat yang setia, yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Tapi insyaallah pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang kondisi bagian ahli waris ayah, ibu, kakek, dan nenek. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kondisi bagian ahli waris suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Sekarang kita akan membahas tentang yang asal. Asal ini berapa apa? Ke atas. Kalau kemarin furu yaitu keturunan, sekarang asal seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek. Tapi insya Allah kita akan bahas satu persatu. Bisa dilihat ya di slide-nya untuk peserta kajian bedah ilmu waris. Baik. Kondisi bagian ahli waris ayah, ibu, kakek, dan nenek. Bisa dilihat slide-nya ya, masing-masing peserta. Baik. Sekarang kita akan bahas bagian waris ayah. Ayah ini dia memiliki 3 kondisi. Yang pertama asobah binafsi. Yang kedua ia mendapatkan 1/6 plus sisa. Jadi 1/6 plus sisa diberikan terlebih dahulu 1/6, apabila ada sisa maka diberikan kepadanya. Yang ketiga, ia mendapatkan 1/6. Untuk syarat-syaratnya, sebab-sebabnya insya Allah kita akan lihat di slide berikutnya. Baik. Dalil ayah, landasan hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thulus fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus. Tapi yang artinya, dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/8 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Baik, selanjutnya.
Rasulullah SAW bersabda, al-hiqu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Serahkanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya yang berhak, maka selebihnya bagi laki-laki yang paling dekat hubungan keturunan dengan yang meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, asoba binafsi. Ayah mendapatkan asoba binafsi karena apabila tidak ada far'u waris. Jadi apabila tidak ada far'u waris, baik anak laki-laki atau anak perempuan, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan, maka ia mendapatkan asoba binafsi. Bisa dilihat bagannya, saya kasih X di slide. Anak tidak ada, cucu pun tidak ada, maka ayah mendapatkan asoba. Kasus-kasusnya, yang pertama, seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang istri dan seorang ayah. Harta warisannya adalah 200 juta. Maka istri mendapatkan 1/4, sisanya untuk ayah. Lihat, 1/4 berarti yang disimpan asal masalahnya adalah 4. 4 dikali 1/4 sama dengan 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti istri mendapatkan 1/4 dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Sedangkan ayah mendapatkan sisanya 3/4 dikali 200 juta sama dengan 150 juta. Soal yang kedua, seorang wanita wafat meninggalkan seorang ayah. Warisannya adalah 600 juta. Ayah, karena ia sendiri tidak ada ahli waris, maka ia mendapatkan semua harta yang ada, yaitu 600 juta. Baik, ayah ia mendapatkan 1/6 plus sisa. Jadi berikan terlebih dahulu haknya 1/6, apabila ada sisa diberikan kepadanya. Kenapa ayah mendapatkan 1/6 plus sisa? Alasannya adalah apabila ada far'u waris wanita, anak perempuan, atau cucu perempuan, dan seterusnya. Perlu diketahui sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwasannya anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan laki-laki. Jadi cucu perempuan ini hanya dari keturunan laki-laki, sedangkan cucu perempuan dari keturunan perempuan bukan merupakan ahli waris. Taib. Bagannya mendapatkan 1/6 apabila ada anak perempuan atau cucu perempuan dan seterusnya. Kasus-kasusnya, contohnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, seorang anak perempuan dan ayah. Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan adalah 600 juta. Suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena tidak ada far'ul waris. Anak perempuan mendapatkan 1/2 karena ia sendiri dan tidak ada muasibnya. Muasibnya adalah anak laki-laki. Sedangkan ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Maka bisa kita lihat 1/4, 1/2, 1/6, penyebut masing-masing berapa yang bisa membagi ketiganya. Maka keluarlah angka 12. 12 bisa membagi 4, 2, dan 6. Maka 12 dikali 1/4 sama dengan 3, 12 kali 1/2 sama dengan 6, 12 dikali 1/6, 2. Berhubung ada sisa, 3 tambah 6, 9, tambah 2, 11, maka ada sisa 1. Maka diberikanlah kepada ayah, maka ayah mendapatkan 3 saham. Suami mendapatkan 3/12 dikali 600 juta sama dengan 150 juta. Jadi caranya 600 juta dibagi 12 sama dengan 50 juta. 50 juta dikali 3 sama dengan 150 juta. Maka anak perempuan mendapatkan 6/12 dikali 600 juta sama dengan 300 juta. Dan sisanya ayah mendapatkan 3/12
dikali 600 juta sama dengan 150 juta. Maka totalnya 600 juta. Taib, kasus yang selanjutnya. Seorang wanita wafat meninggalkan 2 cucu perempuan dan ayah. Harta warisan yang ditinggalkan olehnya adalah 300 juta. Cucu perempuan, karena ia 2 orang, maka mendapatkan 2/3. Alasannya karena dia jamak. Jamak dalam ilmu waris ini 2 atau lebih. Yang selanjutnya sebabnya tidak ada muasibnya. Selanjutnya tidak ada yang menghalanginya. Taib. Ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. 3 dan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. Maka simpanlah asul masalah 6. 6 kali 2/3 sama dengan 4. Langsung bisa kita bagi. Masing-masing cucu perempuan adalah 2. Sisanya 6 dikali 1/6 sama dengan 1. Berhubung ada sisa 1 saham, maka diberikan kepada ayah. Jadi ayah mendapatkan 2. Baik, cucu perempuan masing-masing mendapatkan 2/6 dikali 300 juta sama dengan 100 juta. Berikut juga cucu perempuan yang kedua mendapatkan 100 juta. Dan yang ketiga ayah mendapatkan 100 juga. 2/6 dikali 300 juta. Baik, yang selanjutnya. Ayah mendapatkan 1/6. Kenapa demikian? Karena apabila ada far'ul waris laki-laki saja. Jadi ayah kalau ketemu dengan far'ul waris laki-laki, baik itu anak laki-laki ataupun cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, maka ia mendapatkan 1/6. Atau ketemu dengan keduanya, baik anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kalau misalnya ketemu dua-duanya pun tetap mendapatkan 1/6. Baik. Jadi ada semuanya, baik anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Jadi kalau misalnya hanya 1 saja anak laki-laki, tetap ia mendapatkan 1/6. Kalaupun 2 ketemu dengan anak laki-laki dan anak perempuan atau cucu laki-laki dan cucu perempuan, ia tetap mendapatkan 1/6. Baik, contoh kasusnya. Ada seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, ayah, dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya adalah 120 juta. Suami mendapatkan 1/4. Kenapa demikian? Karena ada far'ul waris. Siapa? Anak laki-laki. Ayah mendapatkan 1/6 karena ada far'ul waris. Anak laki-laki mendapatkan asobah binafsih karena tidak ada saudara perempuannya. Taib. 1/4 dan 1/6 penyebut dari keduanya yang bisa membagi adalah angka 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3, 12 kali 1/6 sama dengan 2, maka sisanya adalah 12 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 7. Maka 7 saham diberikan kepada anak laki-laki. Suami mendapatkan 3/12 dikali 120 juta sama dengan 30 juta. Ayah mendapatkan 2/12 dikali 120 juta sama dengan 20 juta. Anak laki-laki mendapatkan 7/12 dikali 120 juta sama dengan 70 juta. Baik, kasus yang selanjutnya. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan istri, ayah, dan seorang cucu laki-laki. Harta warisan yang ditinggalkan olehnya adalah 240 juta. Istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris, yaitu cucu laki-laki. Begitu juga ayah mendapatkan 1/6 karena ada far'ul waris. Dan cucu laki-laki mendapatkan asoba binafsi karena tidak ada yang menghalanginya. Taib. Istri mendapatkan 1/8. 8 dan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 24.
Maka 24 dikali 1/8 sama dengan 3. 24 dikali 1/6 sama dengan 4. Maka sisanya adalah 24 dikurang 3 dan 4. Maka hasilnya adalah 17. Maka 17 saham ini diberikan kepada cucu laki-laki. 3/24 untuk istri dikali 240 juta sama dengan 30 juta. 4/24 untuk ayah dikali 240 juta sama dengan 40 juta. Dan cucu laki-laki sisanya 17/24 dikali 240 juta sama dengan 170 juta. Maka total semuanya 30 ditambah 40 ditambah 170, maka total semuanya adalah 240 juta. Jadi yang perlu diperhatikan ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah membagikan harta masing-masing ahli waris, maka wajib percis sama sebagaimana yang ditinggalkan oleh mayit atau muwarisnya. Jadi jangan sampai yang ditinggalkan 240 juta, sedangkan yang dibagikan kepada ahli waris semuanya adalah 200 juta. Maka 40 jutanya sisanya tetap wajib dibagikan kepada ahli waris yang ada. Berarti kalau ada sisa, cara penyelesaiannya itu salah. Yang selanjutnya adalah ibu. Ibu mendapatkan 1/3, 1/6, dan 1/3 sisa. Khusus 1/3 sisa, ibu ini dalam masalah umriyatain atau gorowain. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di slide berikutnya. Taib, yang pertama landasannya adalah sebagaimana di awal kita jelaskan di surat An-Nisa ayat 12, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thulus fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus. Baik. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu memiliki saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Taib, ibu mendapatkan 1/3 kenapa? Yang pertama, apabila tidak ada far'ul waris, baik itu cucu laki-laki, cucu perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan. Yang kedua, apabila tidak ada jama'. Saya tekankan kembali, jama' dalam ilmu mawaris 2 atau lebih. Kalau dalam ilmu lughah, ilmu nahu, jama' itu mulainya dari 3, 4, 5. Tetapi dalam ilmu waris, jama' ini 2 atau lebih. Jadi kalau sudah ada 2 orang dari saudara, baik laki-laki ataupun perempuan yang kandung seayah atau seibu, maka ibu mendapatkan 1/3. Apabila tidak ada dari mereka 2 atau lebih, ibu mendapatkan 1/3. Lihat di bagan. Jadi saudara ini tidak ada sama sekali 2, 3, 4. Kalau misalnya 1 tetap tidak mempengaruhi ibu. Tetapi kalau misalnya ada 2 saudara, maka ibu akan terpengaruhi, tidak mendapatkan 1/3. Baik. Kasus-kasusnya, yang pertama, seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ibu dan paman kandung. Harta warisannya adalah 300 juta. Ibu mendapatkan 1/3, kenapa? Yang pertama, tidak ada far'ul waris. Yang kedua, tidak ada jama' dari saudara. Sedangkan paman kandung, ia mendapatkan asobah. Maka 1/3 asul masalahnya tinggal kita simpan 3. Lalu 3 dikali 1/3 sama dengan 1.
sedangkan sisanya diberikan kepada paman kandung karena tidak ada yang menghalanginya. 1/3 dikali 300 juta sama dengan 100 juta. Sisanya untuk paman 2/3 dikali 300 juta sama dengan 200 juta. Maka lihat total semuanya adalah 300 juta untuk mereka berdua. Soal yang selanjutnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan ibu dan ayah. Harta warisannya adalah 600 juta. Maka lihat, ibu mendapatkan 1/3. Kenapa? Karena tidak ada far'ul waris dan tidak ada jamak dari saudara. Sedangkan ayah mendapatkan sisanya yaitu 2/3. Ibu 1/3 dikali 600 juta sama dengan 200 juta. Ayah mendapatkan sisanya 2/3 dikali 600 juta sama dengan 400 juta. Taib. Selanjutnya, ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Yang pertama, apabila ada far'ul waris. Jadi percis kebalikannya. Kalau tadi 1/3 karena tidak ada far'ul waris, sekarang kalau ada far'ul waris, maka ibu mendapatkan 1/6. Dan selanjutnya alasannya, apabila ada jamak 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan kandung, seayah atau seibu. Maka apabila ada 2 dari mereka, ibu mendapatkan 1/6. Ilustrasinya bisa dilihat di bagan. Jadi ada semua, ada saudara, dan ada juga far'ul waris, maka ibu mendapatkan 1/6 sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 12. Tapi kasus-kasus contohnya, yang pertama, seorang wanita wafat meninggalkan suami, ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya yang ditinggalkan adalah 300 juta. Suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris, ibu mendapatkan 1/6 karena ada far'ul waris, dan anak laki-laki mendapatkan asobah binafsi karena tidak ada saudara perempuannya. Maka lihat 1/4, 1/6, penyebut dari keduanya yang bisa membagi adalah angka 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3, 12 kali 1/6 sama dengan 2, dan sisanya diberikan kepada anak laki-laki yaitu 7 saham. Suami mendapatkan 3/12 dikali 300 juta sama dengan 75 juta. Lihat caranya. 300 juta dibagi 12 sama dengan 25 juta. 25 juta dikali 3. 75 juta untuk suami. Untuk ibu 2/12 dikali 300 juta sama dengan 50 juta. Dan sisanya untuk anak laki-laki 2/12 dikali 300 juta sama dengan 175 juta. Taib, soal yang selanjutnya, seorang wanita wafat meninggalkan ibu dan 2 saudara laki-laki kandung. Harta yang ditinggalkannya adalah 600 juta. Taib, bisa dilihat, diperhatikan di sini ada tashih ya atau inkisar. Lihat, untuk ibu mendapatkan 1/6 karena ada jamak dari saudara. Sedangkan saudara laki-laki kandung 2 orang, ia mendapatkan asobah atau sisa 1/6, maka simpan aslul masalahnya 6. 6 dikali 1/6 sama dengan 1, maka sisanya adalah 5. 5 ini, 5 saham dibagi untuk 2 orang saudara laki-laki kandung. Berhubung 5 tidak bisa dibagi langsung karena dalam ilmu waris tidak ada istilah koma. Misalnya 2,5 untuk masing-masing ahli waris. Tidak demikian. Dalam ahli waris ini harus angka utuh. Kalau tidak 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi tidak ada namanya koma 2,5, 2,7 dan lain sebagainya. Maka karena 5 tidak bisa dibagi 2, maka dikalikanlah aslul masalah 2. Maka lihat di atas, kita kalikan 2 kali 2, berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 dikali 1/6 sama dengan 2. Sisanya adalah 10, maka 10 dibagi untuk 2 saudara laki-laki kandung, masing-masing mendapatkan
5 saham. Maka ibu 2/12 dikali 600 juta sama dengan 100 juta. Saudara laki-laki kandung yang pertama mendapatkan 5/12 dikali 600 juta sama dengan 250 juta. Begitu juga yang kedua mendapatkan 250 juta. Taib yang terakhir, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagiannya ibu ia mendapatkan 1/3 sisa. Jadi tadi ayah itu mendapatkan 1/6 plus sisa. Tetapi ibu dalam masalah umariyatain atau gorowain, ia mendapatkan 1/3 sisa. Insya Allah kita akan jelaskan ya. Taib, alasannya yang pertama, ini hanya dalam permasalahan umariyatain atau gorowain. Yang kedua, tidak ada namanya far'u waris. Yang ketiga, tidak ada jama' dua atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan kandung atau seayah atau seibu. Lihat, umariyatain atau gorowiyatain adalah dua istilah yang muncul dan dikenal di kalangan fuqaha. Kenapa disebut umariyatain? Karena kedua hal ini ditetapkan pertama kali oleh Umar bin Khattab dan disepakati oleh jumhur sahabat ridwanullah alaihim. Walaupun memang ada salah satu sahabat yang berbeda pendapat, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tetap memberikan bahwasannya ibu itu tetap mendapatkan 1/3. Sedangkan Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit dan yang lainnya membagikan bahwasannya ibu mendapatkan 1/3. Taib, sedangkan gorowiyatain bermakna 2 bintang cemerlang. Taib, kasus yang pertama itu hanya melibatkan 3 orang. Jadi hanya ada 2 kasus saja. Dalam permasalahan gorowiyatain, ibu mendapatkan 1/3 sisa. Yang pertama, lihat kasusnya. Ada mayit, istri misalnya meninggal, ia meninggalkan suami, ayah dan ibu, tidak ada yang lainnya. Jadi kasus pertama, mayit perempuan meninggalkan suami, ayah dan ibu. Sedangkan yang kedua melibatkan ada seorang laki-laki meninggal, ia meninggalkan istri, ayah dan ibu. Maka di sini ibu mendapatkan 1/3 sisa setelah diambil dari suami atau istri. Jadi pertama kali silahkan berikan terlebih dahulu bagian untuk suami atau istri. Setelah itu sisanya beri 1/3 kepada si ibu. Baik, lihat ilustrasinya. Jadi suami istri, suami atau istri, ibu mendapatkan 1/3 sisa, tidak ada saudara 2 atau lebih, tidak ada far'ul waris. Lihat, hanya ada 2 soal saja, hanya ada 2 kasus saja dalam permasalahan gorowiyatain. Yang pertama, seorang wanita wafat meninggalkan suami, ibu dan ayah. Harta warisannya adalah 600 juta. Taib, suami ini dia mendapatkan 1/2 karena tidak ada far'ul waris. Ibu mendapatkan 1/3 sisa dalam masalah ini dan ayah mendapatkan asobah atau sisa karena tidak ada far'ul waris. Maka 2 dan 3 simpan 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3. Lihat, 1/3 sisa ini berarti setelah diambil oleh suami, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka 3 ini yang dikalikan dengan 1/3 karena 1/3 sisa diambil oleh suami jatahnya. Berikan terlebih dahulu kepada suami 3 saham, maka 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka 3 saham ini yang dikalikan dengan 1/3, maka ibu mendapatkan 1 dan sisanya adalah ayah. Kalau misalnya ibu tetap diberikan 1/3, maka jatahnya ibu akan lebih banyak daripada ayah. Sedangkan kita ketahui yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain.
Secara global, secara umum, jatahnya laki-laki itu 2 kali bagian daripada perempuan. Kalau misalnya kita berikan 1/3 untuk ibu, maka ayah akan mendapatkan 1 saham, sedangkan ibu mendapatkan 2 saham. Maka disinilah ijtihadnya pada zaman Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya, kecuali Ibnu Abbas. Taib suami mendapatkan 3/6 dikali 600 juta sama dengan 300 juta. Ibu mendapatkan 1/6 dikali 600 juta sama dengan 100 juta. Ayah mendapatkan 2/6 dikali 600 juta sama dengan 200 juta. Taib. Contoh kedua dalam umriyaten atau gorwiyaten, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, ibu, dan ayah. Harta warisannya adalah 400 juta. Istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada far'ul waris. Ibu mendapatkan 1/3 sisa karena tidak ada far'ul waris dan jama' dari saudara. Ayah mendapatkan asobah atau sisa. Maka lihat, 1/4 dan 1/3 simpan aslul masalahnya 4. 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Maka lihat sisanya berapa? 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka 3 saham ini yang dikalikan dengan 1/3. Ibu mendapatkan 1, sedangkan ayah mendapatkan sisanya yaitu 2. Maka istri mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Ibu mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Dan sisanya untuk ayah adalah 200 juta. Taib. Yang selanjutnya adalah ahli waris kakek. Taib. Yang dimaksudkan kakek di sini adalah ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Ayahnya ayah ini termasuk ahli waris, sedangkan ayahnya ibu dikatakan juga kakek, tetapi dia tidak termasuk ahli waris, melainkan dzawil arham, kerabat mayit saja. Taib. Ia mendapatkan mahjub atau terhalang. Yang kedua, kakek mendapatkan asoba binafsih. Yang ketiga, kakek mendapatkan 1/6 plus sisa, dan kakek mendapatkan 1/6. Dalilnya, landasannya sama dalam surat An-Nisa ayat 12. Dan begitu juga sabdanya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Bisa dilihat ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang biru yang saya kasih warna biru adalah kakek sahih atau nenek sahih. Artinya apa? Memang ini yang termasuk ahli waris. Sedangkan yang merah kakek fasid. Fasid ini memang artinya rusak, tetapi dalam istilah di ilmu faraid ini artinya apa? Kakek yang bukan merupakan ahli waris, melainkan ia zawil arham atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian yang pasti ataupun asobah, bagian lunak yang tidak pasti. Tetapi apabila tidak ada sama sekali ahli waris, bisa dimungkinkan bahwasannya zawil arham, kerabat-kerabat dekat itu bisa mendapatkan warisan. Memang dalam permasalahan kakek bisa kita katakan bukan mustahil ya, mungkin saja ada, tetapi sangat jarang sekali permasalahan-permasalahan, kasus-kasus yang ada kakeknya. Biasanya kalau ada ayah, mungkin ketika ia meninggal si mayit masih ada ayahnya, itu sering terjadi. Tetapi kalau misalnya masih ada kakeknya, ini jarang sekali terjadi. Bahkan saya selama ini tidak pernah menemukan kasus atau menyelesaikan permasalahan orang yang masih ada kakeknya. Dan jadi perlu diperhatikan, yang warna merah ini adalah kakek fasid, kakek yang diselingi perempuan. Sedangkan yang merah dari nenek, nenek fasid karena diselingi kakek fasid. Jadi yang biru merupakan ahli waris, sedangkan
Yang merah bukan merupakan ahli waris. Silahkan nanti dilihat slide-nya, dilihat, perhatikan mana yang menjadi ahli waris, mana yang bukan. Bisa dilihat di atasnya ibu, nenek itu biru, berarti dia ahli waris. Sedangkan kakek dia merah, bukan ahli waris. Sedangkan di atasnya ayah ada nenek dan kakek, dua-duanya biru, merupakan ahli waris. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, kakek ayahnya ayah itu dia merupakan ahli waris. Sedangkan kakek ayahnya ibu bukan merupakan ahli waris. Begitupun sampai ke atasnya. Taib kakek ia mahjub atau terhalang. Karena apa? Karena adanya ayah dan kakek sahih terdekat. Misalnya kakek dengan ayahnya kakek, maka lebih dekat kakek dibandingkan dengan ayahnya kakek. Jadi 3 generasi sama 2 generasi lebih dekat 2 generasi. Jadi kakek ini akan terhalang karena ayah. Kalau ada ayah, maka selesai, kakek tidak mendapatkan apa-apa. Taib. Ilustrasinya dalam pohon waris bisa dilihat, kalau tidak ada ayah, kalau ada ayah maka si kakek mendapatkan M atau mahjub. Kasus-kasusnya lihat, seorang laki-laki wafat, ia meninggalkan ayah dan kakek. Harta warisan yang ditinggalkan adalah 200 juta. Ayah mendapatkan asobah, kakek mendapatkan mahjub. Kenapa? Karena ada ayah. Maka semua harta warisan yang ada diberikan kepada ayah 200 juta. Taib. Yang selanjutnya asobah binafsih. Jadi kakek ini percis menggantikan perannya ayah. Bagiannya ayah itu dimiliki oleh kakek hanya dengan satu syarat, apabila ayahnya tidak ada. Kalau ayahnya ada, maka secara otomatis ia akan terhalang. Kakek mendapatkan asobah binafsih karena tidak ada far'ul waris dan tidak ada ayah dan kakek sahih yang terdekat. Ilustrasinya dalam pohon waris, tidak ada ayah, tidak ada far'ul waris. Seorang wanita wafat meninggalkan suami dan kakek. Harta warisannya adalah 200 juta. Suami ini mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena tidak ada far'ul waris. Kakek mendapatkan asobah atau sisa, maka 1/2, simpan 2 aslul masalahnya, dikali 1/2 sama dengan 1, kakek mendapatkan sisanya 1. Maka setengah untuk suami, maaf itu salah nulis ya, harusnya suami bukan istri. Setengah dikali 200 juta sama dengan 100 juta. Sedangkan ayah sisanya mendapatkan 100 juta juga. Seorang wanita wafat meninggalkan seorang kakek, maka harta warisan yang ditinggalkan adalah 500 juta. Kakek mendapatkan asobah sisa karena tidak ada ahli waris, tidak ada far'ul waris, dan tidak ada ayah. Maka kakek mendapatkan semua total harta warisan yang ada, yaitu 500 juta. Yang selanjutnya, kakek mendapatkan 1/6 plus sisa. Pertama, apabila ada far'ul waris wanita, anak perempuan atau cucu perempuan. Yang kedua, apabila tidak ada ayah dan kakek sahih yang terdekat. Ilustrasinya dalam pohon waris bisa dilihat, tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan. Lihat kasus-kasusnya. Seorang wanita wafat meninggalkan suami, meninggalkan seorang anak perempuan dan kakek. Harta warisannya adalah 600 juta. Suami ia mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Anak perempuan mendapatkan 1/2 karena ia sendiri dan tidak ada muasibnya atau yang menjadikannya asobah, yaitu anak laki-laki. Kakek mendapatkan 1/6 plus sisa karena ada far'ul waris wanita dan tidak ada ayah. Maka 4, 2, dan 6 penyebut dari masing-masing. Yang bisa membagi ketiga adalah 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3, 12 kali 1/2 sama dengan 6, 12 dikali 1/6 sama dengan 2. Berhubung ada sisa, 3 ditambah 6, 9, 9 tambah 2, 11. Maka ada sisa 1.
maka diberikanlah sisa tersebut kepada kakek, maka kakek mendapatkan 3 saham. Suami jatahnya 3/12 dikali 600 juta sama dengan 150 juta. Anak perempuan mendapatkan 6/12 dikali 600 juta sama dengan 300 juta. Dan kakek mendapatkan 3/12 dikali 600 juta sama dengan 150 juta. Soal yang selanjutnya, seorang suami wafat meninggalkan 2 cucu perempuan dan kakek. Harta warisannya adalah 300 juta. Cucu perempuan 2/3 karena ia 2 orang. 2 atau lebih maka mendapatkan 2/3 thulutsain. Alasannya jama, tidak ada muasibnya dan tidak ada yang menghalangi. Kakek mendapatkan 1/6 plus sisa karena ada far'ul waris wanita dan tidak ada ayah. Lihat 2/3 dengan 6. Penyebut 3 dan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. Jadi cari yang paling kecil. 12 juga bisa membagi 3 dan 6. Tetapi ada angka yang lebih kecil yaitu 6 yang bisa membagi 3 dan 2. 6 dikali 2/3 sama dengan 4. Bisa kita bagi langsung masing-masing 2 dan kakek mendapatkan 6 dikali 1/6 1, karena ada sisa maka diberikanlah 2 kepada kakek. Maka cucu perempuan mendapatkan 2/6 dikali 300 juta sama dengan 100 juta. Begitu juga cucu perempuan yang kedua mendapatkan 100 juta dan kakek pun mendapatkan 100 juta. Toib, yang selanjutnya kakek mendapatkan 1/6. Alasannya apabila ada far'ul waris laki-laki saja, anak laki-laki atau cucu laki-laki dan sebagainya, atau far'ul waris laki-laki dan wanita. Jadi tinggal dipilih baik laki-laki atau keduanya, ada laki-laki dan wanita. Ia akan mendapatkan 1/6 sebagaimana jatahnya ayah. Dan yang selanjutnya apabila tidak ada ayah dan kakek sahih yang terdekat. Taib, bisa dilihat ilustrasi di pohon waris. Ayahnya tidak ada, sedangkan far'ul waris ada semuanya. 1/6 ya. Lihat kasus-kasusnya, contohnya seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, kakek, seorang anak laki-laki dan harta warisannya adalah 120 juta. Maka suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris, kakek mendapatkan 1/6 karena ada far'ul waris dan tidak ada ayah, sedangkan anak laki-laki mendapatkan asoba binafsih. 4 dan 6 asul masalahnya adalah 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3, 12 kali 1/6 sama dengan 2, dan sisanya 12 dikurang 3 dikurang 5 sama dengan 7, maka 7 diberikan kepada anak laki-laki. Taib, suami ini mendapatkan 3/12 dikali 120 juta sama dengan 30 juta. Ayah mendapatkan 2/12 dikali 120 juta, maka hasilnya 20 juta. Sedangkan sisanya diberikan kepada anak laki-laki adalah 70 juta. Yang selanjutnya contohnya seorang laki-laki wafat, ia meninggalkan istri, kakek, seorang cucu laki-laki, dan harta warisan yang ditinggalkannya adalah 240 juta. Lalu 8 dan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 24. Pokoknya sebagaimana yang sudah Ana jelaskan di awal, aslul masalah ini tidak akan jauh dari angka 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. 24 dikali 1/8 sama dengan 3. 24 dikali 1/6 sama dengan 4. Maka sisanya untuk cucu laki-laki yaitu 17. Istri mendapatkan 3/24 dikali 240 juta sama dengan 30 juta. Kakek mendapatkan 4/24, maka ia mendapatkan 40 juta. Sedangkan cucu mendapatkan 17/24, maka ia mendapatkan 170 juta.
Sekarang akan membagi atau menjelaskan tentang pembagian nenek. Jadi lihat ikhwan semuanya, nenek ini tadi sudah kita jelaskan, baik nenek dari jalur ayah atau nenek dari jalur ibu. Jadi kalau nenek ini dua-duanya ahli waris, baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Ibunya ibu atau ibunya ayah. Sedangkan kakek hanya satu saja dari jalur ayah, ayahnya ayah. Sedangkan ayahnya ibu, dia bukan merupakan ahli waris, melainkan zawil arham. Taib. Nenek mendapatkan satu mahjub terhalang. Yang kedua, ia 1/6 sendiri. Yang ketiga, ia 1/6 jamak. Nanti kita akan jelaskan. Taib. Dalilnya dari Buraidah bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah memberikan bagian nenek 1/6 apabila tidak dihalangi oleh ibu. Yang kedua, Ubadah bin Samit berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah memutuskan untuk 2 orang nenek 1/6 harta warisan dengan dibagi 2 di antara keduanya. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Taib. Bisa dilihat ikhwan semuanya, yang di depan lihat ibu, di atasnya ada nenek, di atasnya nenek lagi ada nenek, berarti ibunya nenek. Ke atasnya lagi ibunya ibu nenek. Pokoknya yang kami kasih warna biru, maka itulah nenek yang sahih, nenek yang merupakan ahli waris. Sedangkan nenek yang bergambar atau berwarna merah ini bukan merupakan ahli waris, melainkan zawil arham, kerabat yang dekat. Taib. Nenek mahjub terhalang. Taib, kita akan jelaskan pertama kali ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah, nenek dari jalur ayah. Ya, perhatikan. Jadi nenek dari jalur ayah, ibunya ayah. Ibunya ayah ini apa? Nenek dari jalur ayah. Ia terhalang, pertama, terhalang oleh ibu. Ibu ini menghalangi semua nenek, baik dari jalur ayah ataupun ibu. Berarti apa? Nenek dari jalur ayah terhalang oleh ibu, itu yang pertama. Yang kedua, ayah atau kakek, ia menghalangi nenek dari jalurnya saja. Jadi kalau misalnya ada nenek, tapi neneknya ini dari jalur ayah, ia pun akan terhalang oleh ayah. Kalau misalnya tingkatannya lebih tinggi lagi, tapi dari jalur laki-laki, maka kakek pun bisa menghalangi nenek tersebut. Dan yang ketiga, nenek terdekat menghalangi nenek terjauh. Maksudnya apa? Kalau misalnya nenek, ibunya ibu dengan ibunya nenek, maka lebih dekat apa? Lebih dekat nenek dibandingkan ibunya nenek. Maka ibunya nenek secara otomatis akan terhalangi oleh apa? Oleh nenek ibunya ibu. Taib, yang selanjutnya lihat, bisa dilihat ilustrasi di pohon waris. Jadi nenek ini mendapatkan mahjub terhalang apabila tidak ada ibu dan ayah. Lihat contohnya. Seorang wanita wafat meninggalkan ibu, nenek dari jalur ayah, dan paman kandung. Ibu mendapatkan 1/3 karena tidak ada far'ul waris dan jamak dari saudara. Nenek mahjub. Kenapa mahjub? Karena ada ibu. Sedangkan paman kandung yang mendapatkan asobah. Simpan asul masalahnya 3 dikali 1/3 sama dengan 1, maka sisanya adalah 2 untuk paman kandung karena tidak ada yang menghalangi. Ibu 1/3 dikali 300 juta sama dengan 100 juta. Paman kandung 2/3 dikali 300 juta sama dengan 200 juta. Tapi ikhwan yang dirahmati Allah, soal kedua, lihat seorang wanita wafat
dan meninggalkan ayah, nenek dari jalur ayah, dan nenek dari jalur ibu. Harta warisannya adalah 600 juta. Nenek mendapatkan 1/6 karena tidak ada yang menghalangi. Nenek dari jalur ayah, dia mahjub. Kenapa? Dia mahjub karena ada ayah. Sedangkan nenek dari jalur ibu, dia tidak terhalangi oleh ayah, tetapi terhalangi oleh ibu saja. Maka di sini hanya nenek dari jalur ibu saja yang diberikan ahli waris, diberikan warisan sebanyak 1/6. Maka simpan asul masalah 6, 6 kali 1/6 sama dengan 1, sedangkan sisanya berikan kepada ayah 5. Maka nenek 1/6 dikali 600 juta sama dengan 100 juta, sedangkan sisanya 5/6 dikali 600 juta sama dengan 500 juta. Taib. Yang kedua sekarang nenek dari jalur ibu saja. Nenek dari jalur ibu, ibu menghalangi semua nenek dari jalur manapun juga. Yang kedua, nenek terdekat menghalangi nenek terjauh. Lihat ilustrasinya, nenek dari jalur ibu, dia mendapatkan mahjub. Contoh soal, seorang wanita wafat meninggalkan ibu dan nenek dari jalur ibu dan paman seayah. Harta warisannya adalah 300 juta. Ibu ini mendapatkan 1/3 karena tidak ada far'ul waris dan jamak dari saudara. Nenek dari jalur ibu, ia terhalang. Kenapa? Karena ada ibu. Dan paman seayah mendapatkan asobah, sisa asul masalahnya 3, 3 kali 1/3 sama dengan 1, sisanya adalah 2. Ibu mendapatkan 1/3 dikali 300 juta sama dengan 100 juta, sedangkan paman mendapatkan sisanya 2/3 dikali 300 juta sama dengan 200 juta. Tapi yang selanjutnya, seorang wanita wafat meninggalkan ibu, nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu, dan anak laki-laki. Lihat, ibu ini dia bisa menghalangi nenek dari jalur ayah ataupun ibu. Maka nenek di sini dua-duanya terhalang oleh keberadaannya ibu. Sedangkan anak laki-laki mendapatkan asobah. Maka asul masalahnya 6, 6 kali 1/6 sama dengan 1, maka sisanya 5 diberikan kepada anak laki-laki. 1/6 untuk ibu dikali 600 juta, sama dengan 100 juta untuknya, dan sisanya anak laki-laki mendapatkan 500 juta. Baik, sekarang nenek ini baik dari jalur ayah maupun jalur ibu yang mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Apabila tidak ada ibu dan ayah. Yang selanjutnya apabila tidak ada nenek yang lebih dekat darinya. Lihat ilustrasinya, tidak ada nenek, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Contohnya seorang wanita wafat meninggalkan suami, nenek dari jalur ayah, dan seorang laki-laki. Harta warisannya 120 juta, suami itu mendapatkan 1/4, nenek dari jalur ayah mendapatkan 1/6, maka 4 dan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3, 12 kali 1/6 sama dengan 2. Maka sisanya adalah 7. Suami mendapatkan 3/12 dikali 120 juta sama dengan 30 juta. Nenek mendapatkan 3/12 dikali 120 juta sama dengan 20 juta. Dan cucu laki-laki mendapatkan 7/12 sama dengan 70 juta. Tapi soal yang selanjutnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, nenek dari jalur ayah, dan seorang anak laki-laki. Harta warisan yang ditinggalkannya adalah 240 juta. Lihat, istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris. Nenek dari jalur ayah mendapatkan 1/6 karena tidak ada yang menghalangi. Dan anak laki-laki mendapatkan asobah binafsih karena tidak ada saudara perempuannya. Karena kalau ada saudara perempuannya, ia akan mendapatkan asobah bil ghair. Istri mendapatkan 1/8, maka 8 dengan 6 asul masalahnya adalah 24. 24 kali 1/8 sama dengan 3. 24 dikali 1/6 sama dengan 4. Maka sisanya
24 dikurang 3 dikurang 4 sama dengan 17. Maka jatahnya istri 3/24 dikali 240 juta sama dengan 30 juta. Nenek dari jalur ayah mendapatkan 4/24 dikali 240 juta sama dengan 40 juta. Dan sisanya 17/24 dikali 240 juta sama dengan 170 juta. Itu jatahnya anak laki-laki. Taib yang selanjutnya dia 1/6 tetapi nenek dari jalur ibu saja. Alasannya kenapa mendapatkan 1/6? Karena tidak ada ibu. Yang selanjutnya tidak ada nenek yang lebih dekat darinya. Lihat ilustrasinya, neneknya atau dari jalur ibu, ibunya ibu tidak ada. Lihat ya, bisa dilihat. Taib kasusnya lihat. Seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, nenek dari jalur ibu, dan seorang ayah. Harta warisannya adalah 120 juta. Suami mendapatkan 1/2, nenek dari jalur ibu mendapatkan 1/6, asobah untuk ayah. Karena tidak ada far'ul waris. 2 dan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. Maka simpanlah asul masalahnya 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3. 6 kali 1/6 sama dengan 1, sedangkan sisanya untuk ayah adalah 2. 3/6 dikali 120 juta sama dengan ada kesalahan ya, 100. Nah, betul. 3/6 dikali 120 juta sama dengan 60 juta. Jadi lihat, 120 juta dibagi 6 adalah 20 juta. Maka 20 juta dikali 3 sama dengan 60 juta. 1/6 dikali 120 juta sama dengan 20 juta. 2/6 dikali 120 juta sama dengan 40 juta. Ya, betul ya. Yang selanjutnya, seorang laki-laki wafat dan meninggalkan istri, nenek dari jalur ibu, dan seorang cucu laki-laki. Harta warisannya adalah 480 juta. Istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris, nenek mendapatkan 1/6 karena tidak ada yang menghalangi, dan cucu laki-laki mendapatkan asabah binafsi karena tidak ada yang menghalangi. Dan tidak ada saudara perempuannya. 8 dan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 24. 24 dikali 1/8 sama dengan 3. 24 dikali 1/6 sama dengan 4. Sisanya 24 dikurangi 3 dikurangi 4 sama dengan 17. Maka jatahnya istri 3/24 dikali 480 sama dengan 60 juta. 4/24 untuk nenek dari jalur ibu. Maaf ya, salah tulis. Nenek dari jalur ibu dikali 480 juta sama dengan 80 juta. Dan sisanya untuk cucu laki-laki adalah 340 juta. Kalau kita totalkan 340 ditambah 80 ditambah 60, maka totalnya adalah 480 juta. Baik. Sekarang yang terakhir bisa dilihat ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1/6 jamak. Maksudnya apa jamak di sini? Neneknya itu ketemu baik 2 ataupun 3. Tapi kita akan bahas yang 2 saja. Kalau 3 nanti insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan khusus, karena kita akan bahas juga tentang faidah-faidah dalam ilmu waris. Baik, misalnya kita akan jelaskan siapa saja yang tidak akan pernah terhalang keberadaannya. Itu ada 6 orang. Ada 6 ahli waris yang keberadaannya tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi. Taib. 1/6 jamak, nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu yang mendapatkan 1/6. Tetapi 1/6 ini dibagi 2. Sebagaimana dalil atas yang sudah kita jelaskan. Apabila tidak ada ibu dan ayah, itu alasannya yang pertama. Jadi tidak ada namanya ibu, tidak ada yang namanya ayah. Yang kedua,
apabila tidak ada nenek yang lebih dekat darinya. Karena kaidahnya apa? Nenek yang lebih dekat akan menghalangi nenek yang lebih jauh. Taib, lihat ilustrasinya. Nenek 1/6, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Contoh kasusnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu, dan seorang anak laki-laki. Nenek dari jalur ayah dan ibu itu jatahnya 1/6 untuk mereka berdua. Maka simpan asul masalahnya 6. 6 kali 1/6 sama dengan 1. Sisanya 5 saham untuk anak laki-laki. Berhubung 1 tidak bisa dibagi 2, karena sebagaimana tadi Ana jelaskan, tidak ada namanya 0,5, 1,5, 2,5, tidak ada. Tetapi harus angka yang utuh, baik 1, 2, 3. Tidak ada namanya pecahan 2,5 dan lain sebagainya. Jadi dikalikanlah dengan angka 2 agar bisa membagi keduanya. Maka kalikan 2, 2 kali 6 sama dengan 12. 12 kali 1/6 sama dengan 2. Maka silahkan bagi langsung. 1 saham untuk nenek dari jalur ayah, 1 saham nenek dari jalur ibu. Sisanya 12 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 10. Maka berikanlah kepada anak laki-laki. Taib, nenek dapatnya 1/12 dikali 120 juta sama dengan 10 juta. Nenek dari jalur ibu mendapatkan sama 10 juta, sedangkan anak laki-laki mendapatkan 100 juta. Soal yang selanjutnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu, seorang anak perempuan, dan seorang cucu laki-laki. Maka harta warisannya adalah yang ditinggalkan 240 juta. Maka lihat pembagiannya, nenek dari jalur ayah dan dari jalur ibu itu mendapatkan 1/6 untuk mereka berdua. Anak perempuan mendapatkan 1/2 dan cucu laki-laki mendapatkan asobah. Maka 6 dengan 2 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. Simpan 6 di aslul masalah. 6 kali 1/6 sama dengan 1. 6 kali 1/2 sama dengan 3. Taib, ini ada kesalahan ya. Sedangkan sisanya adalah 2. Maka lihat ikhwan semuanya, 1 ini tidak bisa untuk membagi 2. Maka dikalikanlah 2. 2 kali 6 sama dengan 12. 6 kali 2 sama dengan 12. 12 kali 1/6 sama dengan 2. Maka silahkan bisa dibagi masing-masing ya. 1, 1. Lalu 12 dikali 1/6 itu 6 ya, bukan 8. Nanti kita akan ganti. Simpan 6. Lalu asobahnya adalah 4. Jadi 12 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 6. Maka sisanya adalah angka 4. Nenek mendapatkan 1/12 dikali 240 juta sama dengan 20 juta. Nenek dari jalur ibu pun mendapatkan 20 juta. Anak perempuan 6 ya. 6/12 dikali 240 juta sama dengan 120 juta. Itu ada kesalahan. Sedangkan cucu laki-laki sisanya 4/12 dikali 240 juta, maka ia mendapatkan 80 juta. Insya Allah nanti akan kita ganti ya. Ini ada kesalahan, tulis. Baik ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah menjelaskan tentang bagian-bagian kondisi-kondisi ahli waris dari ayah, ibu, kakek, dan nenek. Taib. Insya Allah semakin kita masuk ke ahli waris asal, nanti insya Allah kita akan bahas pertemuan berikutnya hawasi, maka ini akan membutuhkan konsentrasi yang penuh, akan membutuhkan ketelitian. Jangan sampai lemah di awal, maka selanjutnya pun akan lemah. Maka kayak kemarin sudah kita jelaskan bagian suami, bagian istri,
bagian anak laki-laki, bagian anak perempuan, bagian cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, dan cucu perempuan dari keturunan laki-laki, maka usahakan difahami terlebih dahulu. Usahakan dikuasai terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke pembahasan yang sudah saya jelaskan hari ini, jalur asal, ayah, ibu, kakek, dan nenek, nanti dilanjutkan kembali di hawasi atau saudara, baik itu kandung, baik itu seayah, baik itu seibu, dan paman kandung atau paman seayah, begitu juga anak-anak mereka. Jadi diusahakan ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berada di dalam grup, setiap ada slide-slide materi-materi yang kami sudah sampaikan, jadi tolong diteliti kembali. Kalau misalnya tidak difahami, silahkan bisa ditanyakan di grup, nggak usah malu. Insya Allah kita akan jelaskan dan kita akan buat sesimpel mungkin. Karena alhamdulillah materi-materi atau contoh-contoh soal yang kita bagikan atau kita tulis di materi tersebut, insya Allah itu cukup jelas. Sudah ada bagiannya juga, bahkan kami sengaja hitungkan dengan uang. Kenapa demikian? Biar tahu kalau misalnya ada kasusnya demikian, oh cara menghitungnya ketika harta yang ditinggalkan sekian dan sekian. Bisa tahu, oh berarti caranya 3/12 dikali harta yang ada. Atau 4/12 dikali dengan harta yang ada. Taib ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja. Saya akan kasih kesempatan 10 menit bagi yang mau menanyakan tentang materi yang sudah kami sampaikan. Insya Allah kalau misalnya mau jelas lagi bisa nanti ditanyakan di grup ya. Insya Allah kita aktif semuanya. Kapanpun mau bertanya, insya Allah ada kesempatan kami akan jawab insya Allah ya. Silahkan 10 menit kami akan tunggu bagi yang mau bertanya tentang warisan, khususnya pada materi yang sudah kita sampaikan. Tapi bagi yang mau bertanya silahkan. Baik, silahkan bagi yang mau bertanya. Jadi kayak semacam kemarin kita sudah berikan ya materi tentang kondisi ahli waris dari 25, 15 laki-laki, 10 perempuan, sudah dengan alasan-alasannya, sudah dengan sebab-sebabnya. Maka kalau ingin mudah memahaminya, maka sering-seringlah latihan. Ini latihannya kayak begini, misalnya ilustrasi aja, ada orang meninggalkan suami atau istri, meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi silahkan nanti ilustrasi sendiri, karena cara belajar yang paling cepat untuk ilmu ini dengan kita sering menyelesaikan kasus-kasus masalah. Jadi kalau misalnya kita sering menjelaskan atau menerangkan, menyelesaikan kasus-kasus yang ada, itu akan lebih mempermudah kita. Kalau kita sering menyelesaikan kasus tentang suami, istri, ada suami yang meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, maka kalau kita sudah terbiasa, ini akan memudahkan. Tidak perlu lagi kita ketika ada bertanya, oh kita buka dulu bukunya, tidak perlu. Kalau misalnya kita sudah terbiasa menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Karena memang ikhwan wa akhwati, dari awal kami sampaikan, sedikit sekali, jarang sekali orang yang memahami tentang ilmu waris ini. Bahkan kata Rasulullah, kelak nanti ketika ada dua orang yang berselisih paham tentang pembagian harta warisan,
sampai ia tidak menemukan satupun yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi memang sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari ilmu ini. Minimal keluarga kita ini selamat ketika menyelesaikan harta warisan wajib sesuai dengan tuntunan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ikhwan wa akhwati, mungkin kami cukupkan sekian. Bagi yang mau bertanya, kalau yang ia anggota grup silahkan tanya langsung di grup. Kalau misalnya bukan anggota grup, silahkan bisa dipesan Facebook ya. Tapi itu aja mungkin yang bisa Ana sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang pribadi Ana sendiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.